kalau kita lihat juga ya, Talia sempat mention Oke, tadi kalau misalnya memang EVOS tadi Icon melawan Fovius, nyebelin EVOS dengan Icon melawan track and Fovius, by the RR Kisena ya guys ya. menjadi Kita lihat guys, EVOS Icon siapakah yang akan menjadi badut di sini rupanya. yang kami tadi sudah bilang, mereka mau kontes ini Benedetta-nya. Ini membuat bingung teman-teman dari RR Kisena. Wah, Benedetta kita atau mungkin bahkan strategi kita kebaca nih. Kira-kira apakah kita mau tetap melepas Benedetta-nya ke first pick yang akan diamankan oleh teman-teman? Gue sih Bennett sih. Kalau ternyata mereka mau Bennett buang begitu saja Talia. Iya, nggak dikasih Bennett lepas sih lumayan mana. bagus Kita tuh. tadi sudah melihat Masih dari oke. head to head playernya memang Paku Benedetta ini itu. menjadi hero priority mereka. Jadi langsung aja dari arah Paku itu sih TRS sih, kalau bagus sih. Benedetta jatuh ke tangan seorang Itu kuat di Pendragon lane sih. dan EVOS Icon first priority picknya jatuh ke tangan Pakito. Yang mana kita tahu di Xbox. match yang kali ini juga Pakito sudah mengalami sedikit revamp dengan adanya Hayabusa. basic attack yang nggak bisa lagi ngumpulin Pakai stacknya Hayabusa. KB. Hayabusa oke. Sekarang malah makin Sekarang Hayabusa auto first pick sih. Karena lagi OP-OP-nya guys sebagai jungler. cepat untuk mendapatkan Visi passive Iris. stack-nya dan jangan lupakan juga Chow dan Selena. Chow dan Selena kita lihat guys. Icon menjawab dengan Selena dan juga Chow double fighter trouble. Di sini sudah diamankan oleh EVOS Icon yang membuat mereka memiliki sisi power dengan sangat amat banyak dan Wah, permasalahannya satu. ngeri. EVOS Icon apakah ini adalah Chow untuk Bajan atau jangan-jangan ini adalah flex pick sehingga nanti EVOS Icon bakal bisa lebih banyak lagi membuka potensi untuk hero-hero yang belum bisa mereka amankan. Kita lihat ntar Nah, dulu. ini menarik sekali karena dari arah Kisena juga langsung nge-pick ke arah Ruby, salah satu hero yang kita tahu di arah late game-nya Pick yang memiliki Ruby lifestyle ya? yang cukup tinggi ya di sini ya dari seorang Ruby sendiri, dan dia termasuk hero scaling. Dia hanya butuh Husk Cloud dan juga mungkin Endless Battle. Dia bisa Ruby stay untuk bagus, di teamfight dan menjadi nahan frontliner untuk teman-teman dari nahan arah lane juga Kisena. bagus. Dan kali ini memasuki Bane yang ketiga. Dia lebih ke arah Link defense juga ya. dibuang kali ini Sedikit Talia. defense. Tapi Wow, setup yes, war arah sih. Arsenal Arah Kisena sebenarnya ke arah lebih link kanan dari EVOS slow Icon. setup Belum war. terlihat adanya Sedangkan pick EVOS untuk Icon seorang lebih ke arah jungler. Tapi split. di sisi lain mereka juga Dari masih draft akan ke arah timnya Yusujin. aja guys. Mungkin mereka masih agak Tapi kita lihat abu-abu tergantung antara rotasi bakal dan menjadi playstyle-nya. atau Kita lihat. Xborg-nya yang jungler, karena kita tahu sekarang Xborg itu sangat fleksibel banget. Dia bisa menjadi jungler, dia bisa menjadi Aku side itu laner yang jungler sangat bagus kuat. sih. Tapi ternyata dari arah Kisena juga Wow. last band-nya jatuh ke tangan Respect. Alice. Gimana nih menurut kakak Alice. emang Alice ini termasuk salah satu masih yang hero prioritas ya? Menengok dari EVOS Icon yang mereka belum mengamankan untuk dari segi laning phase di bagian gold, karena sepertinya arah Kisena udah membaca bahwa ini adalah Chow untuk Bajan dan mereka menghindari scaling hero yang memang kita melihat sendiri arah Kisena sudah memiliki Lu lihat tuh. 3 hero close range sehingga Alice akan sangat mudah dengan block outnya masuk ke dalam pertahanan dari arah Kisena. Lu lihat tuh set. Merupakan ini arah Kisena Piala dari EVOS ya guys ya. Artinya mereka juga butuh high ground. Farsha, Yif merupakan pilihan yang bagus serta satu hero yang masih terbuka, Kagura yang menurutku masih in banget kalau misalkan dikomboin Tim bareng profesional Mobile Legends. Legends. Kalau Ya, profesional dan kalau kita lihat pemikirannya juga dari harus Arsenal satu tadi guys. ngebuang ke arah link ya B. Apakah ini bakal menjadi mungkin respect juga dari teman-teman Arsenal ke arah seorang Iris kah? Wow. Dan bahkan yang Pengen. kayak Roger udah ngeband Rafaela, artinya ini sangat bebas untuk Roger, dan Yushin-nya juga udah dibuang sekarang, artinya kemungkinan untuk didapatkan oleh arah Kisena sebagai jungler mungkin adalah Hayabusa. Makanya di sini arah Kisena melakukan pick terhadap Tamus yang mana kita tahu sendiri Tamus sebagai frontliner dia sangat amat kuat, dan Tamus sih Esme sih. ngomongin soal Molten Side Kalah sama damage Esme per second, dan ditambah dengan Inferno yang mempop out juga dari regen HP serta Wow, percepatan Uranus. yang makin Iya, ditingkatkan lagi, Uranus. membuat Tamus Tapi nahan benar-benar sangat amat kuat di bagian side lane. Dan ini Tapi kalau tim ketemu Vex sih sama Uranus lah Uranus, buat buying aku time-nya kenapa bisa luar bilang biasa bahwa Roger. Uranus pick ini akan sangat benar-benar mahal banget karena Pendragon mungkin akan bertemu dengan Yami nanti. Tamus versus Uranus. Dan untuk dari Rogernya sendiri seperti yang udah aku duga-duga bahwa oke, Hayabusa udah diamankan dan juga Yushin-nya udah dibuang. Artinya untuk flex pick udah benar-benar cuma ada satu tujuan dari Luar biasa, Hayabusa guys. dan Lunox. Ini merupakan pick yang cukup bagus menurutku karena Lunoxnya sendiri dari Warlord harus benar-benar bermain hati-hati. Makanya di bawah Purify dia head to head sama Ando pakai Selena, gak boleh kena arah asal-asalan, dan jangan sampai Hayabusanya kena snowballing sama Roger karena Roger merupakan hero snowballing yang sangat amat cepat dari pendapatan goldnya Cimomo.
Yes, betul sekali. Dan ini Talia, kalau kamu udah lihat ya komposisi yang dibawakan sama EVOS Icon dan juga Artisena, mereka tuh tebel-tebel banget bagian depannya. Dari EVOS Icon mereka punya Pakito, mereka punya Chou, mereka punya Uranus, bahkan yang kita tahu Uranus ini susah banget ditumbangkan di area late game ya. Sedangkan dari Artisena mereka juga punya Export, mereka punya Ruby, dan bahkan Tamus yang tadi udah sempat di-mention sama KB sendiri. Nah, menurut Talia, kalau Talia sendiri sebenarnya Talia lebih suka yang mana sih? Kalau menurut aku memang suka dua-duanya sih. Menurut aku dua-duanya sama-sama kuat. Kalau menurut aku nggak tahu kenapa lebih suka komposisi dari RRQ Sena, yang mana kalau kita lihat dari RRQ Sena dia sudah mempunyai Lunox. Lunox bisa menjadi salah satu jawaban untuk memelelehkan hero-hero yang sustain yang datang dari EVOS Icon. Iya, aku juga setuju, apalagi Selena yang kita tahu mungkin kuat di early-nya dengan A-Trap dan juga combo dari Solitaire dan Garona ya. Tapi kalau dibawa ke arah late game ini bakal sedikit sulit mungkin, bisa dibilang mungkin dari seorang Ando sendiri ya. Dan kita akan langsung saja memasuki game kita yang pertama antara EVOS dan juga RRQ Sena. Kali ini buat teman-teman yang lagi di kolom komentar, jangan lupa untuk ditancapkan dulu like-nya dan jangan lupa untuk kasih komentar positif dukungan buat tim favorit kalian. Tapi kali ini lihat Talia, dari Blaze-nya udah langsung menggunakan fire missile-nya aja, tapi di area bawah Talia ada Taka dan juga Rafici. Yes, Rafici mencoba untuk tetap mengamankan trevornya, tapi sayang sekali kalau Uranusnya nahan lane sih, nanti di late game dia kuat, dia sustain. Klasiko versi MDL, baru menit pertama aja sudah banyak terjadi kontes objektif, mulai dari Little Wanderer yang mencoba untuk menzoning ke arah jungle juga. Tapi di sisi lain, lihat bagaimana Bajan di sisi atas menunggu nih Cimo kehadiran dari orange buff yang dilakukan oleh Xbox. Iya, sementara kalau kita lihat dari Blaze-nya juga udah ngedapetin orange buff yang tadi Talia sempat mention, tapi udah pada Bajan yang coba untuk menunggu lah, mulai mundur dengan reject kundo dari seorang Bajan. Kali ini Yami pun gak mau terlalu gegabah mengambil resiko sepertinya di area atas, karena mereka juga masing-masing baru level 3. Sementara Pendragon, apalagi Uranus kita tahu ya dia butuh stacknya untuk regeneration HP-nya, jadi mungkin dari teman-teman RRQ Sena dan juga EVOS Icon mereka cuma ngepok-pok aja nih. Mencoba untuk tetap menyicil demi menyicil, karena kita tahu ini masih early game ya. Dari kedua tim butuh banget yang namanya farming, khususnya Roger. Yang kita tahu Roger adalah hero item dependables banget. Dia butuh banget farming di bawah menit kelima, karena kalau dia nggak dapat power spike-nya untuk melakukan war dia bakal cukup sulit di sini. Tapi kita lihat dari seorang Bajan juga mencoba untuk menzoning. Kira-kira apakah bakal dikontes nih turtle yang pertama di sini dari EVOS maupun RRQ Sena. Nice. Iya, tapi kali ini udah mulai masuk, bahkan first blood-nya jatuh ke tangan teman-teman dari EVOS. Kalau shot dari seorang Ando boleh juga. Pendragon bakal coba untuk nge-cover Iris aja bersama dengan Ando. Jajarin si Isan nih, Isan Luminar. Karena setelah satu membernya teman-teman dari RRQ Sena langsung nggak mau mengambil resiko untuk mengkontes setelah yang pertama tadi. Yes, dan lihat bagaimana Hayabusa memanfaatkan free space yang ada. Dia tahu sedang lagi ada kontes di area turtle. Maka dari itu seorang Taka mencoba untuk mengamankan semua gold yang ada di area bottom lane. Tapi tunggu dulu, Bajan mulai bandel mencolek-colek ke arah seorang Violence. Tapi di sisi lain, ini membuat Iris berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya nih Cimo. Iya, dan kalau kita lihat Iris sekarang udah level 6. Tapi tahan dulu, Pendragon kali ini mencoba mulai mengganggu-ganggu. Dan bahkan warlordnya hilang begitu saja. Ini kalau kita lihat formasi masa kalah sih? 1-3-1 bahkan. Nggak mungkin, Cok. Kalau misalnya di mana-mana Hayabusa Assassin tuh kalah sama Fighter. Kalau misalnya Assassinnya menang, berarti mekaniknya dari seorang Fighter itu lemah. Dan masa itu faktanya gitu, tergantung, makanya tergantung. Wah, dan membuat teman-teman dari EVOS Icon buat nahan lane sih sebanyak 2000 di sini. Lihat, bacanya masih mirroring apa yang dilakukan sama Blaze dan Pendragon buat nahan doang. Main-main ngejekin Yami biar semua source kill-nya keluar dan biar bottom lane bisa kita lihat semua. Iya, dan kali ini Violence bakal coba dipukul mundur dan bahkan lihat Iris yang udah tapi ternyata Bajan mati. Tapi ke arah turret di area bawah, dan bahkan kali ini cukup dapetin satu, tapi Bajan juga harus tukarkan nyawanya Talia. Cukup disayangkan, tapi it's okay, setidaknya tukarkan 1 untuk 1. Tapi sisi lain ternyata masih ada Abyssal Arrow yang connect ke arah seorang Warlord tadi Talia. Wow, iya, ini merupakan adalah Abyssal Arrow yang sangat
bagus banget Dari seorang. gua goldnya Ketika tadi menang Absalom EVOS yang tuh. mengenai di area bottom lane, seorang Baja mencoba untuk the Wave Dragon, tapi sayang sekali Mainnya Wave Dragonnya ini salah kurang terlalu arah, agres. Nah, malah geng lah. membantu Nah, teman-teman pancing dari lah. Arkisena untuk terkena balik lagi berlindung di turret damage ya. Tapi lihat Turtle Wah. Can by Fruity kali ini sudah Salah mulai sih, langsung harusnya di start objektif aja mainnya. oleh Turtle, Arkisena Cok. di sini. Ya, dan bahkan Violence yang terkena habis oleh, tapi di sisi lain Bajan lagi dan lagi. Ditarik sama Vendit mengarahkan ke Bajan dan bahkan Salah Bajan sih langsung rotasinya. begitu saja. Di Mati, sisi lain balikin Violence lah. juga Nah, mengejar dan bahkan habisin. dengan lingkar pas dan juga Wolf Transformation menual, kita lihat Nice. makanya mencoba Balikin, untuk nah. adanya yes, Poseidon dan juga ada Shadow Kill, tapi ternyata Balikin, dari Iris balikin. masih Nah, mampu nice, bertahan. mati. Dan bahkan lihat, Nah. lagi dan lagi on point. Nice. Seorang Warlord Rohani Nah, kasih paham. melahap 3 member Nah, seluruh dapat. pun harus tumbang di area bawah Talia. Gas, gitu dong agresif mainnya. Apa yang terjadi? Masa mainnya pasif, kurang asik kalau mainnya pasif, cok. Habis-habis oleh EVOS Icon. Sementara mereka juga kehilangan objektif turret di area bottom lane. Sudah 4 member tumbang, ditambah objektif turret ini membuat EVOS Icon kali ini meliding dari segi network yang cukup jauh ini KB nih. Ya jujur kalau misalkan melihat dari 2K gold differences tadi, sekarang Bajannya bagus ya, buat dapetin ambusnya bagus kesal sama si Bajan nih. Dan juga dari Iris, dia mengamankan Windtalker, dia mau movement speed, dia mau mobilitas, dia mau gerakan yang pasti Nice. untuk menuju ke manapun ia akan. Dapat atasnya, setup atas. Langsung OTW sesaat Nah. lagi dan ditambah dengan Raffi Udah, juga yang setup akan atasnya memiliki udah kuasa bagus nih. sustainability-nya makin lebih tinggi lagi. Sementara di sisi lain Gas. dia bikin cara penetration, dia bikin Enchanted Talisman untuk menambahkan GG coba aja, Cok. Karena kita tahu sendiri Anjir, musuh dia nggak zoning banget. penetration-nya, makanya mungkin di sini Warlord mau lebih pasti untuk langsung mempenet ke Cuman seorang ini Andrew. doang, Sayangnya, zoning Andrew gitu doang di sini ya, akan nakutin menjadi pakai machine mid skill game 1, karena skill dia 2-nya butuh kan. Destiny. So, untuk Jika lo berani ke ngedekat depan, langsung kalau auto stacknya disepak 12, nih. mungkin satu trade saja Blast, bisa menghilangkan hancurin beberapa Imo HP. Vira Armornya. Jadi, Nah, Oke, tapi kali Anjir, ini jangan kalau dulu kena Bajan lelenya. Kalau langsung kena, dengan mati tuh, karakter sumpah. base-nya masih Kalau bisa kena, mati, membebaskan sumpah. dari teman-teman EVOS Icon yang tadi sebenarnya bisa memfollow up, mereka tidak mau terlalu mengambil resiko juga, karena kalau kita lihat Warlord pun masih dalam mode chaos assault di sini, bisa aja dibalikin keadaannya. Tapi di sisi lain mulai bergerak ke area bawah dari teman-teman EVOS Icon. Pendragonnya masih asik sendirian nge-cutting minion, tapi kali ini dari EVOS mereka mau ngamanin lagi. Nice, balikin. Wah, awas ulti ya, ulti. Bajannya masih bisa mundur, dan bahkan kalau kita lihat Ando pun flicker. Nice, gila turtle-nya dapet loh. Penretro Indomaret. Wah, digas lagi. Wah, kasih paham. Gas. Ini menjadi jungler utama dari teman-teman Arkisena, harus hilang. Apa sih hierarki ini mainnya pasif banget. Wah, Dia nggak ada ini tank di sih, sisi jadi buat ngebuka retribution mapnya nggak ada. datang dari Salah seorang sih Iris draftnya. bisa dengan adanya Nggak ada tank. tunggu dengan Untuk Viking membuka Punch mapnya nggak ada. mengalahkan Lawan Turtle. EVOS-nya Ditambah ada lagi, tank. mereka Apalagi si bahkan Bajan berhasil pure untuk tank menumbangkan banget sih. seorang Blast. Ini benar-benar EVOS Icon sedang di atas Si abang. Blast Jadi nih kita kalau bisa main lihat replaynya, fighter silakan kayaknya datang. agak kurang nih. Dia raja marksman kayaknya. Kalau marksman kayak Yusin si itu atau apapun itu. Itu ngeri, Cok. Dan yang kedua untuk secure objektif Turtle, Kayak karena main di sini Iris masih megang main retribution. fighter agak-agak Satu, pasif cara dua mainnya. movement yang menurut aku dari arah Udah gitu nggak ada tank lagi. untuk melakukan setup Turtle Dan mereka yang tidak buka bisa melakukan yang eksekusi. buka map Dan itu mereka mau melakukan eksekusi karena mereka Xbox-nya lagi lagi. under banget. Dan dari Nah, sisi si Yaminya lainnya, ini kena tahan, nggak Barcelona bisa sekarang rotasi. mengejar 4.000. Dia kena Atau tahan sama mau Uranus, kita kena bisa melihat bahwa keting. udah ada perbedaan 3.000 tapi sekarang udah menuju ke arah Iya. 4.000. Well, Arkisena mereka sangat amat membutuhkan Kena off. keting, Mereka dah punya tuh kan. Hayabusa, mereka punya execute. Nah, Mungkin mereka bisa saja bermain dimain-mainin, 3-2 cowok pasang sama untuk Uranus. memanfaatkan lane phase Nah, agar sedangkan mereka yang lainnya bisa set melakukan up split push juga. Yang buat dilakukan sama ngegeng. Pendragon sekarang adalah hal yang harusnya dilakukan juga oleh Taka. Iya, tapi kali ini kita lihat 3 member dari tim Arkisena mencoba Gas! untuk merusuh di area mid. Ando Gas. Wah, udah panik duluan. Panik itu Warlord. Langsung dia pakai kuningnya, Cok. Personil yang bener-bener gak diganggu banget sih di area bawah. Mau diganggu sama seorang Nah, jangan Yami takut pun, lah. Ya, itu cuma ya udah. Di mana-mana ya Aduh, Busa hayu tuh aja pasti gitu ya, akan tapi kalah dia sama nggak yang terlalu namanya pusing gitu digangguin sama seorang Yami. Dan Pak bahkan Wito. menunggu Karena Pak rotasi Wito dari ini di teman-teman laning Arkisena. kuat, cowok, nggak mungkin lemah. Ya, memang cukup sulit Kalau untuk misalnya mengganggu Pak juga Witonya lemah beberapa berarti dari mekaniknya Taka. low, mekanik goblok istilahnya. Ke-9
klan Pendragon dengan Uranusnya sudah mulai menjadi sangat tanky. Kasih Dia akan paham. lagi nanti, tapi lihat Turtle Camp by Fruity. Kali ini Lord sudah hadir yang nampaknya sudah langsung aja di zoning dari teman-teman oleh EVOS Icon. Seorang Yami mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Lord yang lagi di start, tapi di situ juga sudah datang Iris, masih ada Retribution. Wah, bajunya mati. Sudah ada Lost Insanity juga. Yang dibawa Gas balik, anjir. Wah, Irisnya, wah. Target Ruby kali ini berhasil diamankan, tapi sayang sekali jadi mati tuh. Nah, gas lagi, gak usah takut. Uranus depanin lah, goblok. Salah, Pajan. Tidak ada lagi Iris dengan adanya. Nah, wah, udah 1 lawan 3. Gas. Mau lebih, ada purple buff juga di sini. Nah, gas lagi lah. Nah, gitu, gak usah takut. Gas, barbar. Gitu. Mainnya tuh barbar, jadi gue seneng liatnya kalau mainnya barbar gitu. Gas lagi. Jangan kasih kendor, langsung cicil lot. Tinggal retri doang udah, Iris tinggal retri doang udah. Ya kan? Uranus bangke banget. Pendragon yang menjadi apa ya, bisa dibilang frontliner gitu untuk teman-teman dari EVOS Icon. Nice, nggak ada kontes, cowok. Dari Arkisena. Dan bahkan lihat Lordnya langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon, RRQ Sena yang justru ngebuka teamfight tadi. Aku pikir mereka apa ya, bisa dibilang agak sedikit maksain teamfightnya gitu di area Lordnya ya, karena dari Blast sendiri setelah Insanity ngedapetin Bajan itu masih bisa di counter balik gitu sama teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ketika Iris tumbang, aku merasa kalau RRQ Sena masih bisa dapetin momentum mereka, tapi ternyata Lordnya masih bisa jatuh ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Be, ini gimana nih, Be? Ya, melihat tadi satu movement di mana Warlordnya tertangkap oleh Arrow, seperti yang udah aku mention di awal ketika draft pick, Lunoxnya nggak boleh ketangkap sama sekali karena dia adalah satu-satunya magical damage yang ada dan tidak ada follow up damage magical lagi, tapi dia bikin penetration di sini, so sangat amat kurang dari segi damage, membuat RRQ Sena tidak bisa menumbangkan satu dari satu member. Nah, Vira Garbonya pecah. Nah, digas, mati. Blastnya. Itu saja, emang Fagnet-nya kena 2 tapi nggak ada follow up yang baik dari teman-teman Arkisena. Nah, di bos. Nah, gas. Wah, gila Uranusnya sih. Kasih paham. Itu dong Bakwito. Jangan dor. Damage-nya masih kurang karena dia hanya memiliki jenis kurang damage emang. Talisman, tapi kali ini bakal kurang damage karena teman-teman dari RRQ Sena mereka udah kehilangan 2 inhibitor turret Talia. Yes, mereka sudah kehilangan 2 inhibitor turretnya dan kali ini mau dipaksakan aja mencoba untuk kurang mengambil inhibitor turret di area top lane, tapi sama sekali tidak ada. Sekali Lord lagi udah habis sih, gila. Sementara itu dari Pendragon langsung berhasil kembali Taka. Kali ini mencoba untuk nge-press lagi, memanage dari segi laning wave-nya karena sudah kehilangan rapi banget anjir dari ini gimana nih menurut serangan KKB memasuki menit EVOS-nya rapi banget, setupnya bagus. jauh. Takanya aja sampai nggak ini, si Hayabusanya aja sampai nggak gold leading dari EVOS Icon. Lihat bagaimana Hayabusanya aja sampai nggak ini guys. Hanya melakukan free lane, dan free lane itu yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon karena mereka udah ahead banget dari nggak bisa dapetin turret, nggak bisa nge-push berjalan dengan kurun waktu yang cepat, dan itu hanya akan membuat RRQ Sena makin lebih pasti untuk memiliki item-itemnya. Dan ini dia mid game killing machine kita, Ando 405 dengan KDA-nya, dan juga dia udah punya Divine Glaive, dia udah punya damage, semua source damage bahkan sudah bisa dibilang akan menjadi burst damage. Tinggal nunggu Lord 90 detik, yaitu adalah dari seorang Violence, yang berarti stopper dari Ando sekarang untuk serangan pick off-nya menggunakan Selena dari Angel Roll hanyalah Violence. Tapi kalau Violence keculik Cimomo, nice. Tapi dari barusan aja dia mau pendek dan bahkan flicker agak sedikit terlambat dari seorang Nice, Violence. dapet terus. Warlock kena lele terus. Dari teman-teman dari EVOS Icon. Tapi kombonya tidak masuk dengan flickernya dari seorang Violence, mau nggak mau teman-teman dari Arkisena mereka harus menunggu lagi mungkin inisiasi yang bisa dibuka oleh seorang ini tinggal main-main doang anjir. Tinggal mulai sigap kayaknya nyulik satu orang dari teman-teman Arkisena di area bus. Yes, sedang menunggu aja. Sudah ada Violence yang kali ini mencoba untuk zoning out. Sebenarnya dari Bajan ini juga nungguin Iris untuk mendapatkan orange buff ya. Dia ngejagain, berusaha juga untuk menunggu siapa yang akan menjadi mangsa selanjutnya yang bakal terkonek dengan dua Drake. Tinggal set upload udah menang guys. Berusaha untuk di-clear, dimajuin aja dari hierarki. Sementara kita melihat 32 detik kurang lebih akan hadir Lord yang sudah enhance. Lord yang kedua yang bisa banget kali ini diamani oleh EVOS Icon yang mana mereka sedang di atas. Dan draftingnya dia nggak ada tank masalahnya. RRQ ini gimana cok?
Iya, mengingat juga Arcusana hanya Nggak ada yang TB depanin, nggak ada. Membuka mapnya nggak ada. Tapi sangat disayangkan dari Kalah seorang draft sendiri, sih. dia Kalau memiliki gue damage yang lihat sih cukup. kalah Karena draft. mungkin berbeda dengan item pemilihan yang dimiliki sama seorang Ando, di mana dia punya Clock of Destiny dan juga dikombokan dengan ada Lightning Truncheon. Ini yang membuat EVOS meskipun si Linanya tidak bisa terlalu memberikan damage yang cukup, tapi setidaknya sisi yang dihasilkan dari seorang Ando ini menjadi PR juga buat teman-teman dari RQ Senna sendiri. Sementara Taka bakal coba nge-clear aja minionnya di area bawah, dan teman-teman dari EVOS Icon yang Talia udah bilang tadi, mereka bisa aja ngebuka, dan bahkan kalau kita lihat bakal coba dipaksa team fight, Violence bakal tumbang kali ini, tapi ternyata di sisi lain lihat dari Adonya langsung Abyssal Arrow kena lagi ke arah seorang base, dan bahkan coba dikejar, dan kali ini lihat Immortal dari seorang base bakalan tumbang dan langsung hilang begitu saja dari seorang base-nya, 2, 3 bahkan member dari teman-teman Arcusana hilang. Karena bisa dibilang mereka sebenarnya harusnya nggak terlalu boleh maksain tim fight dan bahkan mungkin ngekontes ke arah lot yang kedua ya Talia. Iya, ini 3 pemain dari RRQ Senna harus tumbang. Mereka mencoba peruntungannya, mencoba untuk mendapatkan luar agar mereka bisa membayangkan gempuran dari EVOS Icon. Tapi tunggu dulu, lihat sudah ada 2 Dragon yang terkonek, Immortalnya pecah kali ini. Harus ditumbangkan, Hayabusa bersih itu pula dengan adanya Warlock. Ini menyumbang nyawa dari RRQ Senna, menyisakan Violence sendiri. Apakah dia bisa bertahan? Tapi kali ini datang juga seorang Yami mencoba untuk menahan. Violence masih cukup kuat berada di lini terdepan, tapi lihat Anovan terkonek ke arah seorang Pentagon yang nggak kena damage sama sekali, dan lihat base-nya difokusin aja oleh seorang Ando, dan ini dia kemenangan untuk EVOS Icon di game kita yang pertama. Wow, EVOS Icon bermain dengan mungkin aku bisa bilang sangat amat konsisten dari early-nya, dimana mereka udah ngelit ya dari sisi networknya aja di turtle yang kedua di menit ke-6 itu udah berbanding sekitar 3000. Yang KB tadi udah sempat mention juga dimana memang semua mapnya itu benar-benar dikontrol habis-habisan sama seorang Bajan dan juga seorang Ando gitu, dimana Cho dan Selena bermain dengan sangat amat rapi. Berkali-kali kita melihat combo yang baik dari Abyssal Arrow, lalu ada The Way of Dragon juga. Ini menurut KB sendiri apa sebenarnya yang menjadi kesalahan dari teman-teman RQ Senna sih sebenarnya?